Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Hairudin dari Prodi Sistem Informasi, mata kuliah Sistem Basis Data R02. Penjelasan lengkap tentang komponen basis data. Perangkat keras atau hardware yang umumnya terdapat dalam sistem basis data adalah komputer, hard disk, memori sekunder offline, RAM of disk, FD, perangkat komunikasi jaringan. B. Sistem operasi adalah program yang dirancang untuk mengaktifkan sistem komputer dan mengendalikan seluruh sumber daya yang ada di dalamnya, termasuk operasi-operasi dasar komputer seperti Windows, Unix, dan Linux. C. Basis data. Komponen adalah sekumpulan data yang terorganisir dengan baik sehingga data tersebut mudah disimpan, diakses, dan juga dapat dimanipulasi. D. DBMS atau Database Management System adalah program aplikasi khusus yang dirancang untuk membuat dan juga mengelola database yang tersedia. Yang E adalah user, adalah salah satu komponen database yang berinteraksi secara langsung dengan database. F. Aplikasi ini tergantung kebutuhan pemakai basis data, bisa dibuatkan program khusus untuk melakukan pengisian, pengubahan, dan pengambilan data yang mudah dalam pemakaiannya. Berikut ada model relasional pada UMKM. Relasional caption sebagai seluruh sumber daya yang terkait dengan hubungan eksternal perusahaan dengan pelanggan, supplier, atau partner dalam riset dan pengembangan. Model relasional memiliki peran penting dalam kapabilitas inovasi. Hal ini terbukti dengan studi yang pernah dilaksanakan pada industri teknologi di Taiwan untuk mengukur sebesar apa pengaruh modal intelektual dalam kinerja perusahaan. Yang kemudian didapati model relasional berpengaruh pada kinerja bisnis dan model relasional berguna untuk UMKM. UMKM atau usaha mikro kecil menengah merupakan salah satu unit yang berperan cukup penting pada sektor perekonomian Indonesia. Banyak UMKM yang tetap eksis meskipun perekonomian nasional sedang lesu, membuat UMKM menjadi unit bisnis yang dapat mengurangi pengangguran. Berikutnya pengelompokan statement SQL. Di sini ada DDL atau Data Definition Unit, yaitu berguna untuk mendefinisikan struktur suatu data. Ada perintah-perintahnya, ada create untuk membuat table, ada alter untuk mengubah struktur table, ada drop untuk menghapus table. DCL atau Data Control Language berguna untuk mengatur hak apa saja yang dimiliki oleh pengguna. Perintah-perintahnya itu ada grant untuk memberi hak akses ke user lainnya, ada revoke untuk mencabut maupun menghapus hak akses seorang pengguna. Berikutnya ada DML, Data Manipulation Language, yaitu untuk memanipulasi suatu table. Perintah-perintahnya adalah ada select untuk query isi table, ada insert untuk memasukkan isi tabel, ada update untuk mengubah isi tabel, ada delete untuk menghapus isi tabel. Berikutnya ada perintah aggregate function dalam SQL. Fungsi-fungsi aggregate. Yang pertama ada AVG, digunakan untuk menghitung nilai rata-rata di suatu kolom. Yang berikutnya ada count, digunakan untuk menghitung banyaknya nilai di suatu kolom. Berikutnya ada sum, digunakan untuk menghitung jumlah atau total nilai di suatu kolom. Berikutnya ada min, digunakan untuk mencari nilai terendah di suatu kolom. Berikutnya ada max, digunakan untuk mencari nilai tertinggi di suatu kolom. Contohnya di sini saya akan memberikan salah satu contoh penggunaan perintah aggregate dengan fungsi count. Misal untuk mengerti banyaknya seseorang yang membeli sepeda, dengan menggunakan fungsi count ini kita dapat mengetahui berapa banyak orang yang membeli sepeda. Sekian video presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.